Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris mu'alif Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kyai Haji Samsul Mu'in Kholid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Cacak, Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 244 dan ayat 245 dengan tema menghidupkan jiwa umat untuk berjihad dan memanfaatkan harta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha sami'un alim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adnafan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Wa qatilulan padha perang sira kabeh fi sabilillahi ing dalem negake agamane Allah Ta'ala. Wa'lamu lan marwa sira kabeh annallaha ing satune Allah Ta'ala iku sami'un dat kang midanget alimun tur dat kang mirsani. Ayat 245. Mangza utawi sapa iki iku alladzi yukridu kang ngutangi sapa man Allah ing Gusti Allah Ta'ala qardon kelawan putangan pinjaman hasanan kang bagus fayudhaifahu mongko nikelaken sapa Allah ing qardon lahu marang man nggone nikelake ngafan kelawan tikel matikel kasiratan kang temen akehe tidak bisa dihitung. Wa Allah utawi Gusti Allah Ta'ala iku yaqbidu ngeker sapa Allah wa yabsutu lan beber sapa Allah wa ilai marang Allah turja'una bakal den balekake sira kabeh. Keterangan surat Al-Baqarah ayat 244 dan ayat 245 dengan tema menghidupkan jiwa umat untuk berjihad dan memanfaatkan harta. Ayat 244. Orang yang beriman, contohnya kita ini, hendaklah bangkit ke medan pertempuran untuk menjunjung tinggi kalimah Allah, untuk mengamankan dakwah, dan untuk menyebarkan agama Islam. Ini orang yang beriman, betul-betul beriman. Kaum penegak kebenaran pasti akan mendapat kemenangan. Itu pasti. Pandhawa 5 rajanya Puntadewa, Kurawa rajanya Duryodhana, yang menang yang kebenaran yaitu golongan Pandhawa 5. Itu contoh dari wayang. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui terhadap siapa yang pergi ke medan pertempuran dengan niat membela agama. Allah tahu. Demikian juga Allah juga mengetahui orang-orang yang mengkhianati perjuangan. Ini yang tahu kita sendiri, masing-masing mana masuk golongan penegak atau golongan pengkhianat. Dalam ayat ini Allah menyuruh
agar kita sebagai orang beriman itu berperang menegakkan kebenaran. Ingat, peperangan itu mempunyai dua macam strategi, yaitu satu bertahan, yang kedua menyerang. Yang dimaksud strategi bertahan ialah mengatur dan memperkuat umat Islam dalam segala bidang sehingga disegani oleh musuh dan menciptakan suasana aman dan tentram. Penting ini. Kedua, strategi menyerang ini juga penting, ialah berperang menghadapi musuh yang mengganggu ketertiban umat serta menjaga kehormatan bangsa dengan sebaik-baiknya. Allah Maha mengetahui lagi Maha mendengar segala sesuatu. Jadi semboyan NKRI, harga mati, itu menegakkan semboyan bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua, memang harus ditegakkan, dipertahankan. Itu untuk orang Indonesia. Ayat 245 diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Mardawi dari Ibnu Umar ketika turun ayat 261 surah Al-Baqarah yang menerangkan bahwa orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, nafkahnya itu adalah seperti sebutir benih sebutir satu benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Ya, pada tiap-tiap tangkai itu berisi 100 biji. Maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, tambahlah balasan itu bagi umatku lebih dari 700 kali. Setelah dikisahkan tentang umat yang binasa, yang hancur, dilenyapkan, disebabkan karena ketakutan dan karena kelemahan keyakinan, maka dalam ayat ini Allah menganjurkan agar umat Islam, ya kita juga contohnya, itu rela dan ikhlas berkorban menafkahkan hartanya di jalan Allah. Ya, dan nafkah inilah yang dinamakan pinjaman. Allah menamakannya pinjaman. Padahal Allah sendiri tuh kan maha kaya. Mengapa kok gitu? Karena Allah mengetahui bahwa dorongan untuk mengeluarkan harta bagi kemaslahatan, kemanfaatan umat itu sangat lemah pada sebagian besar manusia. Memang betul. Ya, hanya segolongan kecil saja, sebagian kecil yang rela berbuat seperti itu. Ya ada, tapi sedikit maksudnya, yang suka dermawan itu. Hal ini dapat dirasakan di mana seorang hartawan yang kaya raya kadang-kadang mudah sajalah untuk mengeluarkan kelebihan hartanya, tapi untuk menolong kawan-kawannya. Ya mungkin dengan niat untuk menjaga diri, jaga image, jaga dari kejahatan, atau memelihara kedudukan yang tinggi. Banyak tuh. Terutama jika yang ditolong itu kerabatnya sendiri. Tetapi jika pengeluaran harta itu untuk mempertahankan agama Allah, untuk memelihara keluhuran agama Allah, untuk meningkatkan kalimat Allah, yang di dalamnya tidak terdapat hal-hal yang menguntungkan secara langsung bagi dirinya sendiri itu, tidak secara langsung di dunia itu tidak langsung, maka tidak mudahlah baginya untuk melepaskan harta yang dicintainya itu, kecuali jika secara terang-terangan atau melalui saluran resmi. Nah, biar terkenal itu. Oleh karena itu ungkapan yang dipergunakan untuk menafkahkan harta benda di jalan Allah itu sangat menarik oleh Allah, yaitu apa? Siapakah yang mau
memberi pinjaman kepada Allah suatu pinjaman yang baik. Nah, pinjaman yang baik itu pinjaman yang sesuai dengan kebidang dan kemanfaatannya dan dikeluarkan dengan ikhlas semata-mata apa? Semata-mata untuk mencapai keridhaan Allah. Allah menjanjikan akan memberi balasan yang berlipat ganda, berlipat ganda, berlipat ganda. Allah memberikan perumpamaan tentang balasan yang berlipat ganda itu seperti sebutir benih padi yang ditanam dapat menghasilkan 7 tangkai padi. Setiap tangkai berisi 100 butir sehingga menghasilkan 700 butir. Bahkan Allah membalas itu tanpa batas sesuai dengan yang dimohonkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW bagi umatnya dan sesuai dengan keikhlasan orang yang memberikan nafkah. Jadi tidak bisa ditarget, tidak bisa dibatasi ketingkatan ikhlasnya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala membatasi rezeki kepada orang yang tidak mengetahui sunatullah dalam soal-soal pencarian harta benda. Kenapa? Mereka tidak giat membangun di berbagai bidang yang telah ditunjukkan Allah. Allah melapangkan rezeki kepada manusia yang lain yang pandai menyesuaikan diri dengan sunatullah dan menggarap berbagai bidang usaha sehingga bisa merasakan hasil manfaatnya. Apabila Allah menjadikan seorang miskin jadi kaya atau sebaliknya akan menjadi miskin, maka yang dipilih itu adalah sepenuhnya dalam kekuasaan Allah. Anjuran Allah menafkahkan sebagian harta ke jalan Allah semata-mata untuk mensyukuri nikmat pemberian itu, karena dengan mensyukuri akan bertambah banyaklah berkahnya. Kemudian Allah menjelaskan bahwa semua makhluk akan dikembalikan kepada Allah pada hari kiamat untuk menerima balasan amalnya masing-masing. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.